students, welcome back in Maths Lesson. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pertidaksamaan rasional. Tapi sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, comment, and share. Jangan lupa juga untuk pencet tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapat pemberitahuan mengenai video terbaru yang saya upload. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pertidaksamaan kuadrat. Jadi pertidaksamaan rasional ini bentuk umumnya itu fx per gx. Karena dia pertidaksamaan, ada dia yang lebih kecil sama dengan 0, ada yang lebih besar atau sama dengan 0, kemudian lebih kecil dari 0 atau dia lebih besar dari 0. Tapi dengan syarat gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena di sini kita ingin mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Kalau gx-nya 0 artinya penyebutnya 0. Kalau sudah penyebutnya 0, kita tidak bisa mencari himpunan penyelesaiannya. Jadi yang harus kita hindari adalah si penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Soal yang pertama, 2x ditambah 7 per x kurang 1 lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi untuk ruas yang sebelah kanan, usahakan selalu bernilai 0. Jadi satunya ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Ini menjadi 2x ditambah 7 per x kurang 1 dikurang 1 lebih kecil sama dengan 0. Nah, ruas kanannya sudah bernilai 0. Kemudian kita samakan penyebutnya. Nah, karena penyebutnya ini x kurang 1, maka atasnya juga x kurang 1, karena x kurang 1 per x kurang 1 sama dengan 1 kan? Sehingga ini menjadi 2x tambah 7 per x kurang 1 dikurang x kurang 1 per x kurang 1 kecil sama dengan 0. Nah, ini kan bisa saya ubah menjadi 2x tambah 7 dikurang x kurang 1 per x kurang 1. Ya kan? Itu sama saja. Kecil sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan 2x kurang x adalah x. Kemudian 7 kurang 1. Berarti 7 tambah 1 8 per x kurang 1 kecil sama dengan 0. Oke. Sampai sini kita mendapatkan dua buah persamaan. Yang pertama itu x tambah 8 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan negatif 8. Yang kedua kita dapat x kurang 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1. Nah, tapi kita lihat bahwa di sini ada tanda sama dengannya. Artinya coba lihat, kalau yang bawah x-nya kamu masukin 1, berarti 1 kurang 1 kan 0. Nah, sedangkan sesuai dengan bentuk umumnya tadi, kita harus menghindari penyebutnya sama dengan 0. Maka dengan begitu, ini tidak boleh sama dengan 1. Nah, jadi tidak boleh sama dengan 1, karena kalau dia sudah 1, penyebutnya jadi 0. Setelah itu kita gambarkanlah garis bilangannya. Setelah itu kita gambarkan garis bilangannya. Kita dapat negatif 8, karena ini ada tanda sama dengannya, maka kita buat dia bulatan penuh. Nah, kemudian yang ini kita dapat 1, ya kan? 1. Perhatikan, meskipun di sini ada tanda sama dengannya, tapi karena dia tidak boleh sama dengan 1, berarti dia bulatan kosong. Ingat ya, bulatan kosong atau bulatan penuh, artinya kalau dia bulatan penuh, maka negatif 8-nya ikut termasuk. Kalau dia bulatan kosong, dia bilangan tersebut tidak masuk. Jadi si 1 kita buat dia kosong, artinya 1 tidak boleh ikut. Karena kalau satunya ikut tadi dia menghasilkan 0. Jadi meskipun di sini ada tanda sama dengannya, khusus untuk yang penyebutnya dia tidak boleh bulatan penuh. Nah, setelah itu kita lihat ini bernilai positif x-nya, kemudian yang di bawah x-nya bernilai positif.
X bagi X, positif bagi positif, maka hasilnya positif. Kita mulai dari sini. Oke. Kemudian selang-seling negatif dan positif. Nah, ini bisa selang-seling begini karena di sini semuanya ini pangkat 1. Jadi ini kalau saya buat begini, ini kan sebenarnya pangkatnya 1 kan. Ini juga pangkatnya 1. Jadi dia bisa saya buat selang-seling begini. Karena yang diminta adalah kecil 0, berarti menuju ke daerah yang negatif. Oke, berarti ini daerah penyelesaiannya. Dengan begitu, kita dapat himpunan penyelesaiannya X kecil sama dengan, karena bulatan penuh ada sama dengannya, negatif 8. Kemudian kecil 1. Tidak ada kata sama dengannya atau tidak ada tanda sama dengannya karena dia bulatan kosong. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Nah, untuk soal yang kedua, soalnya sebagai berikut. Jadi sebelumnya kita harus cari dulu pembuat nolnya, atau sebelumnya kita cari faktornya. X kuadrat tambah 2X tambah 1 itu berarti X tambah 1 kemudian X tambah 1, ya kan? Kemudian yang ini X tambah 6. Nah, kebetulan ruas kanannya dia sudah bernilai 0, jadi tidak perlu kita ubah lagi. Untuk yang ini, kalau dia dikali min 12 dijumlah positif 1, maka X tambah 4 kemudian X kurang 3 besar sama dengan 0. Dari sini kita sederhanakan, X tambah 1 kali X tambah 1 itu kan bisa saya sederhanakan menjadi X tambah 1 kuadrat, ya kan? Kemudian yang ini X tambah 6 per X tambah 4 kali X kurang 3 besar sama dengan 0. Oke. Dari sini kita cari pembuat nolnya, berarti X tambah 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 1. Kemudian untuk yang ini X tambah 6 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan negatif 6. Nah, untuk yang penyebutnya X tambah 4 itu tidak boleh sama dengan 0. X tidak boleh sama dengan negatif 4. Karena apa? Kalau kamu masukin negatif 4 di sini, maka ini jadinya 0. Maka dia tidak boleh sama dengan negatif 4. Kemudian X kurang 3 juga dia tidak boleh sama dengan 0. Artinya X gak boleh sama dengan 3. Kalau kamu masukin nanti 3 di sini, dia jadi 0. Jadi dia tidak boleh sama dengan 3. Nah, setelah itu kita gambarkanlah garis bilangannya. Kita dapat, dari sebelah kiri kita buat yang paling kecil, berarti negatif 6. Karena ini ada sama dengannya, negatif 6 letaknya di atas, maka ini boleh bulatan penuh. Oke, kemudian adalah negatif 4. Negatif 4. Negatif 4 itu letaknya di bawah. Jadi meskipun ada sama dengannya, dia tidak boleh bulatan penuh karena tadi dia tidak boleh sama dengan negatif 4. Kemudian negatif 1. Negatif 1 dia letaknya di atas. Jadi dia boleh sama dengan, dia boleh bulatan penuh. Dan yang terakhir adalah 3. 3 juga letaknya di bawah, ya juga harus bulatan kosong. Nah, setelah itu kita uji, perhatikan. Ini positif, ini positif. Positif kali positif, positif. Ini positif, ini positif. Positif kali positif, positif. Jadi positif bagi positif adalah positif. Oke. Nah, kemudian lihat untuk yang 3. 3 di situ kan yang X kurang 3. Nah, pangkatnya itu kan pangkat 1. Kalau tidak ada dibuat pangkatnya berarti pangkat 1. Berarti kita buat negatif. Oke, selang-seling dia. Kemudian kita lihat yang negatif 1.
negatif 1 itu kan dari X tambah 1. X tambah 1 itu dia punya pangkat genap, yaitu pangkatnya 2. Nah, jadi kalau pangkatnya lebih dari 1, dia tidak bisa kita buat selang-seling, dia mengikuti pangkat yang sebelumnya. Jadinya karena di pangkat sebelumnya ini negatif dan pangkat di sini adalah pangkat 2, dia juga harus negatif. Nah, kemudian kita lihat yang negatif 4. Negatif 4 datangnya dari sini kan. Negatif 4 pangkatnya 1, berarti di sini positif selang-seling. Kemudian yang negatif 6 juga pangkatnya 1, berarti di sini negatif. Karena yang diminta lebih besar dari 0, berarti dia menuju ke daerah yang positif. Menuju ke daerah yang positif. Nah, maka daerah penyelesaiannya adalah yang ini dan yang ini. HP-nya berarti dari sini kita dapat X kecil sama dengan, karena ada tanda sama dengannya, negatif 6, kemudian ini kecil 4, tidak ada sama dengannya. Setelah itu buat atau. Nah, X di sini besar 3. Ini tidak ada sama dengannya, berarti besar 3. Nah, inilah HP-nya. Soal yang ketiga adalah 2X kurang 1 per X tambah 2 lebih besar dari 1. Seperti yang sudah saya katakan, buatlah di ruas kanan itu menjadi 0. Jadi semuanya pindahkan ke sebelah kiri. Berarti 2X dikurang 1 per X tambah 2 kurang 1 lebih besar 0, karena satunya pindah ke kiri. Kemudian samakan penyebutnya sehingga menjadi 2X kurang 1 per X tambah 2 dikurang X tambah 2 per X tambah 2. Karena X tambah 2 per X tambah 2 itu sama dengan 1 kan? Biar penyebutnya sama, kemudian lebih besar dari 0. Itu bisa saya ubah bentuknya menjadi 2X kurang 1 kurang X tambah 2 per X tambah 2 lebih besar dari 0. Kemudian saya sederhanakan 2X kurang X, maka hasilnya X min 1 min 2 berarti min 3 per X tambah 2 besar 0. Oke. Untuk pembilangnya kita dapat X kurang 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Untuk yang bawah X tambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Nah, kemudian kita gambarkan garis bilangannya. Kita mulai dari sebelah kiri yang paling kecil negatif 2, kemudian 3. Karena tidak ada sama dengannya, maka dua-duanya bulatan kosong ya. Kemudian untuk yang bawah pun tidak boleh sama dengan negatif 2, jadi dia kosong. Nah, setelah itu kita menentukan nilai dari setiap daerahnya. X-nya di sini positif, X-nya di sini positif, berarti positif bagi positif adalah positif. Kemudian karena yang ini pangkatnya 1, yang penyebutnya juga pangkatnya 1, maka dia otomatis selang-seling. Oke. Yang diminta adalah daerah penyelesaian yang besar 0. Besar 0, maka dia menuju ke daerah yang bernilai positif. Nah, ini dia. Jadi dengan begitu kita dapat HP-nya untuk yang sebelah sini X lebih kecil negatif 2, atau satu lagi X lebih besar dari 3. Jadi inilah HP-nya. Oke, sekian materi kita hari ini. Saya harap kalian bisa memahaminya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, comment, and share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian mendapat pemberitahuan video terbaru dari saya. Thank you for watching and goodbye.